Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang aplikasi yang biasa digunakan di toko ya. Eh, saya sendiri menggunakan aplikasi yang cukup banyak dipakai oleh toko-toko, khususnya toko sembako ya. Saya memilih menggunakan aplikasi Kasir Pintar. Kasir pintar ini ada dua ya, teman-teman. Ada kasir pintar yang biasa dan ada kasir pintar yang pro. Kalau yang biasa itu yang free, teman-teman, jadi tanpa biaya. Kalau kasir pintar yang pro itu yang berbayar. Nah, saya sendiri lebih memilih menggunakan kasir pintar pro karena ada beberapa yang menu yang sangat bermanfaat buat saya, khususnya untuk bisa menilai atau melihat pencatatan atau omset harian yang berdasarkan laporan keuangan versi dari Kasir Pintar itu sendiri. Kita coba buka. Kebetulan saya sudah menginstal ya teman-teman Kasir Pintar Pro ini. Kita coba buka aplikasi saya yang sudah terinstall ya, yang aplikasi Kasir Pintar Pro. Nah, ini dia aplikasinya. uh, Aplikasi ini bisa cukup banyak ya menunya teman-teman. Ini ada cukup detail. Ada, selain kita bisa melakukan transaksi penjualan di aplikasi ini, kita juga bisa melihat laporan-laporannya, laporan keuangannya tentunya ya teman-teman. Ini contohnya ada barang dan jasa. Jadi di sini bisa menambahkan barang dan jasa. Kalau pakai Kasir Pintar Pro lebih banyak ya, salah satu keunggulan Kasir Pintar Pro lebih banyak dari yang biasanya. Kalau yang Kasir Pintar Free kan hanya 1000 jenis barang. Jadi kalau misalnya yang jualannya lebih banyak barangnya, ya sebaiknya mungkin pakai Kasir Pintar Pro. Kalau kalau yang free itu biasanya di bawah 1000 item ya. Kalau yang Kasir Pintar Pro bisa lebih dari 1000 item seperti itu. Kemudian ada di sini bisa banyak hal lagi. Kalau transaksi penjualan di sini di menu transaksi. Kalau saya mau jualan bisa lewat sini. Tinggal bisa pakai ketik namanya, bisa juga pakai scan barcode ya. Kalau sebelumnya udah pernah dimasukin nomor barcode-nya. Kalau misalnya mau diketik aja juga bisa. Misal bisa diketik. Ini item-item ini kebetulan sudah saya entry sebelumnya ya teman-teman. Jadi tinggal ketik manual. Jadi kalau kita misalnya jualannya diwakilin sama keluarga atau diwakilin sama karyawan, itu bisa ketik sendiri atau scan barcode untuk bisa tahu harganya. Jadi menghemat waktu ya, bisa mendelegasikan eh, fungsi jualan ke orang yang lain sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lain seperti itu. Di sini cukup banyak modulnya ya. Kalau di sini kalau misalnya ada menu kategori, ini tampilan-tampilan menu dari Kasir Pro. Kita bisa bikin kategori sendiri dan bisa ketahuan juga modal dari setiap kategori yang udah kita bikin. Karena di setiap kategori kan kita harus memasukkan harga modal beserta jumlah stoknya. Kalau ini sih punya saya ya, kategori-kategori yang ada di toko saya seperti itu. Cukup banyak sih memang karena saya tokonya toko sembako serba ada. Ada juga kalau misalnya mau ngelihat manajemen stok juga bisa di sini. Manajemen stok di sini kelihatan nih kalau misalnya stok-stok yang sudah habis, ada yang warnanya sudah 000 gitu. Jadi stoknya sudah habis,
kita bisa ini membantu kita juga untuk melihat, oh ternyata stoknya sudah habis. Kita bisa juga lihat berdasarkan kategorinya. Misalnya kalau saya misalnya kategorinya sembako, maka inilah stok-stok yang saya masukkan kategori sembako yang habis. Tapi ketika kategorinya misalnya saya ATK, nah ini maka stok-stok ATK saya yang sudah habis seperti itu. Begitu juga kalau kita ada beli barang juga tinggal masukin ke sini sesuai dengan nota kita ya. Kalau misalnya kita notanya ada 5 item, kita tinggal masukin di tampilan ini begitu. Kemudian kalau kita punya pelanggan dan supplier, kita masukkan datanya di sini untuk database kita pelanggan dan supplier seperti itu. Kalau mau stock of name juga bisa di sini dilakukan stock of name untuk item tertentu atau kelompok tertentu seperti itu. Selain di sini ya apa namanya, ini bisa juga ada bisa dikontrol melalui dashboard melalui webnya. Kalau ini kan aplikasinya ya, mungkin nanti pada kesempatan berikutnya saya akan coba buka dashboardnya ya, atau mungkin webnya tampilan transaksi harian yang mungkin bisa kita intip kalau misalnya itu dilakukan oleh orang lain di toko kita seperti itu. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang saya update terkait dengan aplikasi kasir pintar yang menurut saya sih sangat membantu ya, membantu untuk bisa mengontrol produk-produk yang terjual di toko kita, khususnya apabila kita mau mendelegasikan proses penjualan ke orang lain selain diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.